Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawi Antik. Video kali ini request dari akun bernama Rizka Septi yang meminta desain rumah joglo dan rumah limasan, dua perpaduan rumah, yang depan rumah limasan, yang belakang rumah joglo. Untuk rumah limasan fungsinya sebagai ruang tamu terbuka dan sebagai garasi, sementara untuk joglonya difungsikan sebagai rumah hunian yang terdiri dari beberapa kamar dan ruang-ruang. Denah ruang ada 3 kamar tidur, ada ruang tamu, ada garasi, ada ruang keluarga, ruang makan, dan 2 kamar mandi. Pondasi dibuat ketinggian bervariasi. Untuk bagian garasi dibuat tinggi 20 cm, sementara untuk keliling rumah dibuat 50 cm. Kemudian untuk yang bagian bangunan dibuat 70 cm. Jadi dibuat bertrap-trap. Jadi nantinya di luar bangunan itu ada teras keliling di depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Bangunan utama menggunakan model rumah joglo dan berbahan kayu untuk yang bagian 4 tiang utama beserta tumpang sari. Sementara untuk tiang-tiang pinggir yang nantinya diapit oleh tembok itu menggunakan cor besi. Sementara untuk tiang-tiang yang bagian pinggir yang tidak ada temboknya digunakan kayu agar terkesan lebih eksotis atau lebih klasik atau alami. Gawang pintu dan jendela menggunakan material kayu dan dikasih warna coklat. Atap rumah limasan yang di bagian depan dibuat lebih rendah daripada rumah joglo yang ada di belakang. Hal ini bertujuan agar nanti jika dilihat dari depan, ujung atap yang rumah joglo itu tetap kelihatan. Selain itu, memang konsep atap rumah joglo dan limasan itu perbedaan. Salah satu hal yang menjadi ciri khas itu adalah tentang atapnya. Kalau rumah joglo itu kecil tapi tinggi, sementara untuk limasan itu panjang dan tidak terlalu tinggi. Pertemuan ujung genteng antara rumah depan dan rumah belakang ini nanti dikasih talang untuk menampung air, kemudian mengalirkan ke salah satu sisi, bisa ke sisi kanan atau bisa juga ke sisi kiri.
Material untuk daun pintu dan jendela menggunakan kaca. Hal ini bertujuan agar nanti rumah ini menjadi terang, jadi banyak sinar yang masuk ke dalamnya. Misalkan mau diganti dengan material kayu juga bisa, namun untuk mencari kesan terang itu sebaiknya menggunakan kaca. Garasi bisa ditempati untuk satu mobil, sementara kalau untuk sepeda motor bisa ditaruh di samping kiri garasi mobil. Di depan rumah dibuat taman minimalis, bisa dikasih tanaman-tanaman seperti bunga atau bonsai atau tanaman-tanaman lain yang sekiranya enak dan sedap dipandang oleh mata. Di luar bangunan ini masih ada teras kecil, jadi keliling rumah itu ada terasnya sekitar 1 meteran. Ini bagian ruang tamu, berada di posisi paling depan dekat garasi, dan kondisinya terbuka seperti ini, jadi tidak ada dinding, tidak ada penyekat. Suasana malah lebih alami. Kanan kiri cuma dikasih pagar aja untuk mempercantik atau memperindah ruangan. Ini kami bikin contoh, ada 4 kursi, tapi sebenarnya masih muat cukup banyak. Sekarang kita masuk ke bagian ruang keluarga. Di sini ruang keluarga lumayan luas, bisa dikasih meja kursi atau sofa, dan pencahayaan juga standar karena dari depan dapat sinar, terus di samping kanan juga ada sinarnya. Sekarang kita masuk ke ruang makan. Ruang makan berada di tengah-tengah. Ruang makan minimalis, posisi berada di bawah tumpang sari rumah joglo. Terus di depan sana itu adalah dapur, dan ini untuk tumpang sari rumah joglonya, pas berada di atas ruang makan. Di samping ruang makan ada 2 kamar. Kita masuk ke kamar yang satu. Di sini bisa ditempati spring bed atau tempat tidur, dan ada jendelanya juga. Terus di samping spring bed masih bisa dikasih lemari atau rak. Sekarang masuk ke kamar yang satunya lagi. Ini lebih lebar sedikit dari kamar yang tadi. Terus kita keluar lagi ke kamar yang terakhir yang berada di dekat dapur.
Terus di depan itu ada pintu keluar, jadi dari dapur nanti ada pintu alternatif untuk keluar, jadi tidak harus keluar rumah melewati rumah bagian depan. Kamar ini yang paling luas atau bisa juga dikatakan sebagai kamar utama. Di sini ada jendela, terus ada spring bed atau tempat tidur. Di sampingnya masih bisa ditempati lemari-lemari atau meja. Kemudian di depan kamar ini adalah dapur minimalis, tapi cukup untuk memasak, untuk menempatkan kompor, tempat cucian piring, kitchen set dan lain-lain. Ada 2 kamar mandi yang ukurannya hampir sama. Di sini bisa dikasih kloset atau yang model jongkok atau seperti ini juga bisa. Terus untuk yang kamar mandi satunya ukurannya juga sama. Untuk penempatan kloset dan lain-lain bisa diatur dan bisa disesuaikan sesuai dengan selera kita masing-masing. Untuk jendela di dapur memang sengaja dibuat agak banyak agar tidak pengap dan sirkulasi udara bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di sampingnya ada pintu keluar atau pintu alternatif.